Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Irani. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai korupsi. Sebelum memasuki pengertian korupsi, ada baiknya kita mengenal asal kata korupsi. Kata kata korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio dan corruptus. Istilah korupsi dalam bahasa Inggris adalah corruption atau korup. Dalam bahasa Prancis adalah corruption dan bahasa Belanda adalah corruptie. Menurut Kamus Oxford, korupsi adalah perilaku yang tidak jujur ataupun ilegal, terutama dilakukan oleh orang yang berwenang. Menurut Black Law Dictionary, korupsi adalah perilaku yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan keuntungan yang tidak resmi dengan menggunakan hak-hak orang lain secara salah dengan menggunakan jabatan yang dimiliki untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun kelompok. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999, korupsi adalah tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan dengan cara memperkaya diri yang dapat merugikan suatu negara. Dari berbagai pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa korupsi dapat diartikan sebagai tindakan seseorang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu kelompok dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara ataupun perekonomian negara. Ada 4 teori yang menjelaskan faktor-faktor penyebab korupsi. Teori Triangle Fraud mengatakan faktor penyebab perilaku korupsi adalah tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Teori Ghosn mengatakan faktor-faktor penyebab korupsi adalah keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan. Teori CDMA mengatakan bahwa korupsi terjadi karena faktor kekuasaan dan monopoli yang tidak dibarengi dengan akuntabilitas. Teori Willingness dan Opportunity mengatakan bahwa korupsi terjadi apabila ada kesempatan akibat dari kelemahan dari pengawasan serta keinginan yang mendorong untuk pemenuhan kebutuhan. Perilaku korupsi dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari diri sendiri yang terdiri dari pertama, sifat tamak, yang kedua, gaya hidup yang konsumtif, ketiga, moral yang kurang kuat, 4. Malas atau tidak mau bekerja dengan keras. Sedangkan faktor eksternal berasal dari luar diri sendiri, yaitu pertama faktor politik, yang kedua faktor ekonomi, 3 faktor hukum, dan 4 faktor organisasi. Bentuk-bentuk korupsi adalah korupsi transaktif adalah suatu bentuk korupsi yang dilakukan atas dasar kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan penerima korupsi untuk mencapai kepentingan kedua belah pihak. Korupsi ekstorsif adalah suatu bentuk korupsi yang dilakukan dengan adanya unsur paksaan yang dilakukan oleh pihak pemberi untuk mencapai keuntungannya sendiri. Korupsi nepotistik adalah suatu bentuk korupsi dengan melakukan pertunjukan tidak sah terhadap kawan atau kerabat untuk memegang suatu jabatan tertentu. Korupsi inventif adalah suatu bentuk korupsi yang dilakukan dengan pemberian suatu barang yang tidak ada tujuan secara langsung terhadap keuntungan yang ingin dicapai. Korupsi suportif adalah suatu bentuk korupsi yang dilakukan untuk melindungi korupsi yang sedang terjadi. Korupsi autogenik adalah suatu bentuk korupsi yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan keuntungan karena mempunyai peluang terhadap objek korupsi. Korupsi defensif adalah suatu bentuk korupsi yang dilakukan oleh korban korupsi dalam rangka mempertahankan diri dalam upaya pemerasan terhadap dirinya. Tindakan korupsi dapat menyebabkan berbagai dampak terhadap berbagai aspek yang ada di kehidupan, yaitu tindakan korupsi akan menghambat jalannya kegiatan perekonomian di suatu negara karena para pelaku ekonomi akan merasa dirugikan dan enggan melakukan kegiatan ekonomi, sehingga hal ini akan menyebabkan penurunan produktivitas dan lambatnya pertumbuhan ekonomi, serta keterbelakangan perekonomian suatu negara.
Korupsi juga menyebabkan kemiskinan di masyarakat, seperti menyebabkan tingginya tingkat pengangguran, terhambatnya dalam pengentasan kemiskinan, serta terbatasnya akses bagi masyarakat miskin. Politik merupakan salah satu sarana dalam kegiatan korupsi. Hal ini dikarenakan pelaku korupsi banyak berasal dari pelaku politik. Hal ini akan menyebabkan berbagai dampak seperti hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap partai politik, munculnya pemimpin yang korupsi dan tidak jujur, serta hancurnya kedaulatan rakyat. Banyak juga permasalahan yang muncul di bidang hukum akibat tindakan korupsi, seperti ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum, lambatnya proses hukum, serta hukum yang dapat dibeli sehingga penegak hukum tidak menjalankan hal yang sewajarnya terhadap suatu masalah. Upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dapat dilakukan dengan beberapa cara berikut. 1. Pembentukan badan atau komisi anti korupsi. 2. Memperkuat lembaga pemerintahan. 3. Memperkuat lembaga peradilan. 4. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. 5. Perbaikan sistem dan tindak lanjut atas pengaduan dari masyarakat. 6. Pelaporan kekayaan pribadi, pemegang jabatan dan fungsi publik. 7. Partisipasi Indonesia pada gerakan anti korupsi dan anti pencucian uang di masyarakat internasional. 8. Pendidikan moral agama sejak dini pada setiap orang berupa kesadaran akan bahaya terhadap korupsi. 9. Meningkatkan kesadaran moral masyarakat dan aparatur negara untuk selalu menjaga perbuatannya sehingga tidak terperosok pada perbuatan kejahatan yang merugikan. Dan yang ke-10, menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan tentang korupsi.